Halo guys, balik lagi di channel Sokara Live dengan gua Ali Alfarisi. Belum mulai, jangan lupa connect di LinkedIn dan juga di YouTube, di subscribe, di like. Oke, hari ini kita akan membahas apa saja sih tugas data analis secara umum tuh. Ada beberapa tugas yang bakal dihandle oleh data analis. Yang pertama, mengumpulkan data. Pertama-tama, data analis perlu mengumpulkan data terlebih dahulu, baik dari sumber primer seperti konsumen atau sumber sekunder atau seperti hasil observasi. Data yang dikumpulkan kemudian bisa disimpan dan di aplikasi pengolah data. Contohnya seperti Excel. Langkah ini sangat penting karena kamu harus memastikan data yang kamu gali benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu, pastikan juga sumbernya datanya valid. Jadi jangan mengambil sembarangan data yang nggak valid gitu ya. Yang kedua, menafsirkan data. Data yang kamu kumpulkan tersebut di Excel atau di platform manapun tidak akan dibiarkan begitu aja kan. Nah, oleh karena itu datanya mesti ditafsirkan dengan alat analisis sehingga kita tahu nih pola-pola tertentu dapat diidentifikasi. Nah, pola yang ditemukan dalam data analis dapat menjadi dasar informasi untuk bisnis. Contoh sederhananya begini, misalkan kamu sedang mengolah data penjualan dari bulan Januari hingga Maret. Berdasarkan analisis data kamu dapat menafsirkan bahwa tingkat jumlah penjualan tertinggi di 3 bulan pertama ada di akhir Februari dan awal Maret. Cari tahu juga tuh alasannya kenapa bisa seperti itu. Yang ketiga, membuat laporan. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkan, data analis perlu memastikan bahwa informasi tersebut bisa dipahami bagi semua pihak penting di bisnis atau di perusahaan. Jadi data analis itu mempresentasikan kepada orang-orang awam yang tidak mengerti tentang data. Itulah mengapa data analis perlu membuat laporan temuan yang bisa dipahami dengan mudah, baik di tingkat manajer hingga di level entry yang bertugas mengeksekusi kegiatan bisnis. Beberapa contoh yang digunakan, aplikasi yang digunakan melakukan visual data yaitu Tableau, Power BI, Google Data Studio, seperti itu. Yang keempat, berkolaborasi dengan divisi lain. Data analis tidak hanya berhubungan dengan pihak manajemen aja loh. Mereka juga perlu berkolaborasi dengan berbagai divisi untuk menggali data yang lebih akurat. Contohnya, misalkan data analis ingin menggali tentang pengaruh kampanye marketing terhadap hasil penjualan. Tentu saja mereka harus berkolaborasi dengan divisi pemasaran. Atau contoh yang paling sering ditemukan adalah kolaborasi antara data analis dengan manajer atau pemilik bisnis saat proses pengambilan keputusan. Dengan melakukan kolaborasi, data analis tidak hanya mampu menggali data yang akurat, tapi juga membantu bisnis dalam membuat keputusan berbasis data. Data driven atau yang disebut bahasa Inggrisnya ya. Itu dia yang paling penting di data analis. Yang kelima, apalagi sih yang menjadi tugas-tugasnya data analis, yaitu mengelola sistem database. Seluruh data yang disimpan dalam database dan data analis bertugas untuk menjaga sistemnya agar tidak rusak dan mengalami kerusakan atau jadi kacau. Jika peran ini tidak bisa diabaikan gitu kan. Karena seluruh data penting yang ada di dalam bisnis bisa hilang tanpa bekas.
jika database tidak dijaga dengan baik. Apalagi bisnisnya mengandalkan platform online. Cara data analis mengelola database juga bermacam-macam. Salah satunya dengan memperbaiki masalah terkait coding di dalam database. Jadi untuk apa saja tugas-tugas data analis untuk hari ini, itu aja. Thank you banget untuk udah menonton, dan juga jangan lupa connect di LinkedIn dan juga like dan subscribe Sokara Live. Oke, thank you banget. Cheers. Semoga sehat selalu. Bye bye. Thank you.